Pembahasan yang pertama ada pengertian catatan kaki, yang kedua tujuh pembuatan catatan kaki, yang ketiga teknik pembuatan catatan kaki, dan yang keempat cara pembuatan catatan kaki, yang kelima ada ibit, dan yang keenam adalah offset. Pengertian catatan kaki. Nah, apa sih catatan kaki itu? Mari kita simak pembahasan dari kami. Yang pertama pengertian. Catatan kaki adalah keterangan-keterangan dari teks karangan yang ditempatkan pada kaki halaman tulisan ilmiah. Bila keterangan semacam ini ditempatkan pada akhir bab atau akhir tulisan, disebut keterangan. Hubungan antara catatan kaki dan teks yang dijelaskan itu biasanya dinyatakan dengan nomor-nomor penulisan yang sama, baik yang terdapat dalam teks maupun yang terdapat dalam catatan kaki itu sendiri. Selain menggunakan nomor-nomor penunjukan, hubungan itu kadang-kadang dinyatakan dengan tanda estetik atau tanda bilang, bintang, dan tanda salib T pada halaman yang bersangkutan. Baiklah, pembahasan yang kedua ada tujuan pembuatan catatan kaki. Yang pertama, untuk menyusun pembuktian. Yang kedua, menyatakan hutang budi pada penulis asli. Yang ketiga, menyampaikan keterangan tambahan. Dan yang keempat ada merajuk bagian lain dari teks. Pembahasan selanjutnya adalah teknik pembuatan catatan kaki. Yang pertama, harus disediakan ruang dan tempat secukupnya pada kaki halaman tersebut sehingga margin bawah tidak boleh lebih sempit dari 3 cm sesudah baris terakhir. Yang kedua, sesudah baris terakhir dari teks, dalam jarak 3 spasi harus dibuat sebuah garis mulai dari margin kiri sampai 15 ketika dengan huruf pika atau 18 dengan huruf elit. Yang ketiga, dalam jarak 2 spasi dari garis tadi dalam 5-7 ketikan dari margin kiri diketik nomor penunjukan. Yang keempat, langsung sesudah nomor penunjukan setelah spasi ke bawah mulai diketik baris pertama dari catatan kaki. Dan yang kelima, jarak antara baris dalam catatan kaki adalah spasi rapat. Sedangkan jarak antara catatan kaki pada halaman yang sama atau kalau ada adalah 2 spasi. Dan yang keenam, yang terakhir yakni baris kedua dari tiap catatan kaki selalu dimulai dari margin yang sebelah kiri. Masuk ke dalam pembahasan selanjutnya yakni cara membuat catatan kaki. Yang pertama, bila itu pengarang. Nama pengarang dalam catatan kaki dicantumkan sesuai dengan urutan. Biasanya yaitu gelar, nama kecil, nama keluarga, misalnya Profesor Dr. Handes Hermansyah Sibuan, MA. Pada penunjukan kedua dan selanjutnya cukup nama singkatannya saja, misalnya Hermansyahnya saja. Lalu masuk yang kedua, jika nama pengarang lebih dari satu, maka semua nama pengarang disebutkan. Tetapi jika pengarang ada 4 atau lebih, cukup nama pertama yang dicantumkan. Nama yang lain cukup dengan singkatan et al dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah menunjukkan kepada sebuah kumpulan atau bunga rampai antologi. Nama dengan di atas ditambah singkatan ed. Selanjutnya, jika tidak ada pengarang atau editor, maka catatan kaki dimulai dengan judul buku atau judul artikelnya saja. Masuk ke pembahasan yang selanjutnya apabila itu judul. Judul buku dituliskan sesudah nama pengarang. Lalu sesudah catatan kaki yang pertama, maka pada penyebutan kedua dan seterusnya atas sumber yang sama, judul buku tersebut tidak perlu disebutkan lagi. Baiklah, apabila data publikan. Nah, tempat dan tahun di penerbitan sebuah buku dapat dicantumkan pada referensi pertama, referensi selanjutnya, atau dalam kesatuan nomor urut itu akan ditiadakan. Nah, yang selanjutnya data referensi sebuah majalah tidak perlu memuat nama dan tempat terbit, tetapi harus disebutkan nomor edisi dan nomor halamannya. Lalu, data sebuah publikan bagi artikel sebuah harian terdiri atas bulan, hari, tanggal, tahun, dan nomor halaman. Penganggalan tidak boleh ditempatkan dalam tanda kurung. Selanjutnya, apabila jilid dan nomor halamannya. Nah, untuk buku yang terdiri atas 1 jilid, maka singkatan halaman dipakai untuk menunjukkan nomor halaman. Lalu
sebuah buku terdiri atas beberapa jilid, maka harus dicantumkan nomor-nomor jilid dan nomor halaman. Untuk nomor jilid dipergunakan angka Romawi, sedangkan untuk nomor halaman dipergunakan angka Arab, tanda singkatan dari halaman. Yang selanjutnya yakni pembahasan tentang ibid atau ibidum yang terdapat dalam catatan kaki. Ibid adalah singkatan kata ibidun yang berarti di tempat dan sama dengan di atasnya. Ibid ditulis di bawah catatan kaki yang mendahulinya. Lalu ibid tidak dipakai apabila telah ada catatan kaki yang lain yang menyelinginya. Nah, selanjutnya ibid diketik atau ditulis dengan huruf kapital pada awal kata, dicetak miring dan diakhiri titik. Lalu apabila referensi berikutnya berasal dari jilid atau halaman lain, urutan penulisan ibid, jilid halaman. Contoh Dianti Mujiana Belajar dan Pembelajaran, Jakarta, Bhinneka Cipta 2006, halaman 151. Yang kedua ibid 3 ibid 165. Masuk ke dalam pembahasan yang keempat, yakni logsheet atau lokasitato. Logsheet singkatan dari lokasitato yang artinya di tempat yang telah disebutkan, merujuk sumber data pustaka yang sama yang berupa buku kumpulan esel, jurnal, ensiklopedia, atau majalah yang telah diselingi sumber lain. Lalu, kutipan bersumber pada halaman yang sama. Kata logsheet tidak diikuti nomor halaman. Jika halaman berbeda, kata logsheet diikuti nomor halaman. Lalu menyebutkan nama pengarang. Contohnya dapat kita lihat dalam tulisan tersebut. Nah, yang ketiga ada offsheet, opera citato. Nah, offsheet singkatan kata opera citato yang berarti dalam kata karya yang telah disebut, merujuk buku sumber yang telah disebutkan dan diselingi sumber lain. Ditulis dengan huruf kapital pada awal suku kata, dicetak miring setiap suku diikuti titik. Lalu urutan penulisan, nama pengarang, nama panggilan, nama famili, offsheet, nama buku, dan halaman. Contoh dapat kita lihat dalam gambar tersebut. Baiklah, itu pembahasan mengenai catatan kaki dan pembagiannya. Kita masuk ke dalam contoh soalnya. Yang pertama ada bagaimana cara penulisan catatan kaki dalam karya tulis ilmiah. Lalu yang kedua adalah mengapa kita harus memakai catatan kaki. Yang ketiga, apa tujuan penulisan catatan kaki dalam karya tulis ilmiah. Dan yang keempat, bagaimana cara penulisan catatan kaki dalam sebuah artikel. Baiklah, itu saja dari kelompok 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.